Puji nama Tuhan, dari tempat ini saya menyapa teman-teman sekalian. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, baik kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan bagi kehidupan kita sekalian. Kita angkat pujian dari nyanyian rohani nomor 181. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Haleluya, haleluya Yesus. Siapakah Tuhan kehidupan kami manusia berdosa ini, Tuhan, yang hanya boleh menerima kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Bahkan pada kenyataan kami sering menyakiti akan hati-Mu, Tuhan. Kami sering membuat Engkau susah, Tuhan. Inilah bukti kelemahan kehidupan kami, Tuhan. Inilah bukti bahwa kehidupan kami sangat memerlukan pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Inilah bukti bahwa kami butuh firman-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di dalam terang-Mu. Untuk kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, menuju pada kerajaan-Mu yang kekal, Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan bagi kehidupan kami. Kau masih memberikan waktu kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau, untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu, amat terlebih untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mengerjakan kehidupan kami, Tuhan, menguatkan kehidupan kami, untuk kami boleh kuat teguh berpegang dalam Engkau, menghadapi hari-hari kehidupan kami ini. Hari-hari yang semakin jahat, yang semakin dicengkram oleh ketakutan, semakin dicengkram oleh kekhawatiran, Tuhan. Bahkan iblis senantiasa ingin menjatuhkan hati kehidupan kami ini. Hanya kepada-Mu saja, Tuhan, hanya kepada firman-Mu kami boleh berpegang teguh. Terima kasih banyak ya Bapa, karena itu sebentar lagi kami akan mulaikan ibadah kami ini. Pakai kehidupan kami sekalian yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau. Dari kami, pemimpin pujian, pemain musik, LCD, sound system, live streaming,
Bahkan terlebih lagi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman. Pakai kehidupan kami sekalian, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya boleh menyenangkan akan hati-Mu, sesuai dan seturut dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hadirlah Tuhan di tempat kami ini, mengimami ibadah kami ini mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Begitu juga di rumah-rumah teman-teman kami, dimanapun mereka menyaksikan ya Tuhan. Kau berhadirat di sana Tuhan, jamah Tuhan, sehingga kami walaupun terpisah-pisah, namun kami satu di dalam hadirat-Mu, satu di dalam tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa iblis, kuasa setan, roh-roh jahat, roh-roh najis, roh kritik, roh-roh yang bukan daripada Tuhan yang senantiasa mengganggu hati kehidupan kami. Kami bersatu hati, kami panggilkan nama-Mu, berkuasa mengusirkannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa iblis, kuasa setan kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah kuasa mengusirkannya, berikan ketenangan dalam hati dan pikiran kami, sehingga fokus kami hanya tertuju pada pribadi-Mu saja. Saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami sakit, yang mengalami pencobaan, yang mengalami undur daripada Engkau, Engkau jamah kehidupan mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka hadapi. Buka jalan, sembuhkan, bahkan kembalikan mereka hanya kepada pribadi-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Gereja-gereja lain juga yang mungkin mengadakan ibadah yang sama seperti kehidupan kami ini, mungkin juga dalam format yang sama Tuhan. Engkau berhadirat di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau memberkati kami, Engkau juga memberkati dan berhadirat di tengah-tengah mereka sekalian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini dan kami mulaikan ibadah kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah dalam hari-hari kehidupan kita boleh selalu ada sukacita yang daripada Tuhan, karena hanya Dialah sumber sukacita dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ada sukacita, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan pujian lebih girang-girang lagi, lebih semangat lagi dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah kita senantiasa bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita masih teruskan pujian kita dari nyanyian rohani Bejanamu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi kita pujikan lagu dari atas. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan, menjadi sebuah bejana yang untuk diisi kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang awalnya dari buli-buli tanah liat, namun karena diisikan oleh mana dan dipermanensikan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita boleh menjadi buli-buli emas yang menyenangkan akan hatinya Tuhan dan memuliakan namanya. Kita sampai pada pujian yang terakhir untuk kita siapkan hati kehidupan kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian nyanyian rohani, Aku Datang dan Ku Bersujud.
Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan ku bersujud di hadapan-Mu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Indah hadirat-Mu, haleluya. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Peguhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku
haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang kering, bagaikan rusa yang haus, bagaikan domba yang haus yang merindukan air, air yang tenang, air yang sejuk, air yang kudus, air hidup yang datang dari surga. Biar itu bukan hanya sekedar menyegarkan kami, tetapi menghidupkan kami, membangkitkan kami sekalipun. Oleh sebab itu biar malam hari ini Tuhan, jangan Engkau tahankan firman-Mu, tapi Engkau alirkan dalam setiap kehidupan, dalam setiap rumah, dalam setiap tempat di mana anak-anak muda ini berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Di sana air hidup itu mengalir untuk memberikan kami kesegaran, untuk memberikan kami kehidupan, untuk memberikan kami kebangkitan, bahkan untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biar kami boleh mendengar seperti kami mendengarkan suara Allah yang langsung berbicara dari surga. Walaupun kami mendengarkan suara manusia, kami melihat sosok manusia, tapi biar kami boleh merasakan, kami boleh mendengar dengan telinga rohani kami, seperti ada suara Allah, suara-Mu sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, supaya dengan demikian bahwa ibadah kami ibadah yang sangat berkhasiat, sangat berkuasa, sangat berdampak dalam kehidupan kami mengalami keubahan, dan satu saat kami akan menjadi sama mulia dengan Engkau. Sebab itulah kehendak-Mu, itulah janji-Mu buat kami sekalian, dan kami pegang janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh jahat kuasa kegelapan senantiasa mau mengganggu kami, namun kami akan panggil nama-Mu, mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus pergi, berkuasa, darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu menguasai kami. Darah Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu semua yang ada di rumah masing-masing mendengarkan lewat live streaming ini Tuhan, memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain di mana-mana memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja buat kami, bernyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing. Semoga damai sejahtera Allah ada buat kita. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab firman Tuhan yang kita dengarkan akan menjadi berkat buat kita, sehingga ibadah kita malam hari ini tidak percuma, tetapi ada sesuatu yang kita dapatkan, kita rasakan, dan itu juga boleh dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua kita, kakak adik kita akan mengalami bahwa firman Tuhan itu berkuasa, berdampak dalam hidup kita. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Kita sudah dengarkan kebaktian pada hari Sabtu yang lalu, dan malam hari ini kita akan melihat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25.
Saya lihat dalam Alkitab masing-masing, temukan dalam Alkitab masing-masing. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Sebab ini akan menjadi seri yang akan saya sampaikan dalam beberapa kebaktian. Ya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Perhatikan. Jadi, saudara-saudara, Ya, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. ya, Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, ya. yaitu dirinya sendiri. Terus, Dan kita mempunyai seorang imam besar ya, sebagai kepala rumah Allah. ya. Karena itu, Karena itu, marilah kita menghadap Allah ya, dengan hati yang tulus ikhlas ya. dan keyakinan iman yang teguh. Terus kan? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, Ya, dan tubuh kita telah dibasuh ya. dengan air yang murni. Terus, Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. ya, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling Tapi marilah menasihati kita saling menasihati, dan semakin giat semakin melakukannya giat melakukannya. menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, kaum muda yang dikasih Tuhan, pada ayat yang kita baca dalam Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan baru, Alkitab Lai, kalau saya baca pada bagian judulnya disebutkan ketekunan. Dan ketekunan dalam hal ini adalah ketekunan dalam hal kita beribadah. Nah, pada ayat-ayat ini ada banyak disebutkan marilah, ya. Marilah, marilah. Ini suatu ajakan. Tuhan tidak pernah memaksa, bahkan untuk hal yang baik, bahkan terbaik sekalipun, Tuhan tidak pernah memaksakan ini kepada seseorang untuk harus menerima. Tuhan rindu untuk kita boleh menerima, tetapi Dia tidak memaksakan. Oleh sebab itu perkataan marilah ini suatu ajakan. Ajakan itu bisa kita turuti, bisa kita juga tolak. Tetapi saya merindukan bahwa kalau Tuhan mengajak kita, kita ikut. Ada banyak kali orang-orang itu, anak-anak muda itu kemudian pada langkah tertentu dia terhilang. Kenapa? Sebab dia lebih mendengarkan ajakan-ajakan dari orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajakan-ajakan iblis melalui manusia-manusia yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Dan mereka justru mendengarkan ajakan-ajakan iblis. Ajakan Tuhan mereka tidak dengarkan, ajakan iblis mereka dengarkan. Ya, oleh sebab itu malam hari ini, kalau Tuhan katakan marilah, semoga kita mau ikut. Kamu udah di rumah mau mengikut ajakan Tuhan, amin. Haleluya. Tetapi juga ada peringatan. Tuhan katakan janganlah kita mengundurkan diri. Ada peringatan. Sebagaimana ajakannya juga Tuhan tidak memaksa, peringatannya juga bukan suatu paksaan. Ya, Tuhan tidak memaksa kamu jangan lakukan ini, tidak boleh. Ya, begitu dia melakukan dicegah, tidak boleh. Tidak. Tuhan sudah memperingati jangan. Tapi Tuhan juga tidak membuat ada benteng di mana seseorang walaupun dia mau menerobos larangan itu, dia tidak bisa. Tidak. Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan katakan jangan, bahkan Tuhan memberikan kita pengertian, ya Tuhan kasih tahu nanti kalau kamu lakukan akan terjadi ini. Tapi Tuhan tidak menghalangi, Tuhan tidak membentengi. Ya, Tuhan ingin dengan kesadaran kita melakukan apa yang Tuhan ajak dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Ya, sebab Tuhan tidak pernah berdosa atau sekedar menakut-nakuti, tidak. Tapi kalau Tuhan mengatakan sesuatu yang tidak baik, jangan dilakukan, itu benar-benar serius. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita mau mendengarkan dalam firman Allah ada ajakan, tetapi juga ada peringatan. Jangan dan jangan. Dan banyak anak-anak muda kalau bicara tentang jangan ini, mari kita juga apa? Kami mau bebas, kami mau freedom, ya. Kami mau bebas, kami ini orang-orang yang tidak bisa dikekang. Ya, kami mau mengalir sesuka hati kami. Gak apa-apa. Dalam kitab Pengkhotbah mengatakan, anak-anak muda, turuti hatimu. Tapi ingat, ada waktunya. Apapun yang kau lakukan, engkau harus berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Oleh sebab itu,
lebih baik kita memperhatikan apa yang kata Tuhan. Marilah, sebab kalau Tuhan katakan marilah, berarti ada sesuatu yang baik Tuhan mau berikan. Tapi kalau Tuhan katakan jangan, berarti ada yang berbahaya, berbeda dengan dunia. Kalau dunia katakan mari, justru itu berbahaya. Ada racun, ada kecelakaan. Kalau mereka katakan jangan, justru mereka tidak mau anak-anak Tuhan itu kemudian mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi kita harus mengerti ya, kalau Tuhan katakan marilah, itu tulus, benar adanya. Tapi kalau iblis, dunia, setan mengatakan mari, ya berarti ada sesuatu yang kebalikannya. Kalau dikatakan jangan, berarti sesuatu yang kebalikannya. Anak-anak muda, kita mau ya bahasa walian, ya seperti orang Malang, kira ngalam ya, atau mau bahasa sesungguhnya. Apa adanya ya. Marilah ya marilah, ya jangan ya jangan. Nggak perlu kita berpikir. Ini artinya mari berarti jangan. Nah kita sudah berpikir 2 kali. Ya, biasa-biasa saja Tuhan katakan marilah, marilah. Nah dalam hal ini kalau kita lihat adalah Tuhan ajak kita untuk beribadah. Tuhan ajak kita beribadah. Hari-hari ini kita memang agak sulit beribadah secara bersama-sama. Ini ada pertemuan-pertemuan ibadah. Memang agak sulit dalam hari-hari ini ya. Untuk pertemuan ibadah nanti pun kalau ada dibuka kesempatan beribadah bersama tidak tanpa syarat, ada syarat katanya 12 tahun ke bawah sebaiknya jangan ya. Nah, remaja-remaja yang masih belum usia 12 tahun kan tidak bisa datang ya. Orang-orang tua yang umurnya di atas 60 tahun ya tidak bisa datang. Bagaimana kalau pendetanya di atas 60 tahun? Wah lebih parah lagi itu ya. Nah, tetapi semoga Tuhan melihat kerinduan kita, ya kalau kita ada kerinduan, Tuhan akan membuka jalan. Amin kaum muda. Nah kita lihat saudara, dalam hal ini kita kembali perhatikan bahwa pada ayat yang ke-19 dikatakan, saudara-saudara oleh darah Yesus kita masuk ke tempat kudus. Ya, kita masuk ke tempat kudus yang dimaksudkan bukannya sekedar ruang kudus, tapi ruang maha kudus. Sebab tempat maha kudus itu ada di tempat kudus, sanctuary. Ya, itu ada di dalam ruang maha kudus, itu ada di ruang kudus, itu juga ada di bait Allah. Ya, maksudnya bait Allah. Tetapi lebih tepatnya ajakan disebutkan penuh keberanian masuk ke tempat maha kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini adalah ruang yang sangat-sangat dilarang untuk dimasuki oleh siapapun juga. Sebab di situ adalah hadirat Tuhan kecuali oleh imam besar. Dan imam besar pun tidak bisa sembarang masuk. Ya, dia mau masuk, aku mau ngisis di dalam, atau aku mau bersembunyi di dalam, atau aku mau cari sesuatu yang ketinggalan di dalam. Nggak bisa. Nggak bisa seenaknya dia masuk. Alkitab mengatakan dia harus punya syarat. Dan itu 1 tahun 1 kali, hanya boleh 1 tahun 1 kali dia masuk ke tempat yang maha kudus itu. Dan ruang maha kudus di mana penulis Ibrani mengatakan, marilah kita masuk ke tempat maha kudus itu sebenarnya gambaran tentang sorga. Sorga yang luar biasa, fantastik, luar biasa, tidak terjangkau. Tetapi kalau kita membaca ini, ayat mengatakan, marilah kita masuk. Ada suatu ajakan, kita baca pada ayat 19, sekali lagi. Marilah kita masuk dengan penuh keberanian. Ini luar biasa, mengerikan ini. Ini agung sekali, dahsyat sekali ini tempatnya. Kita tidak bisa cengengesan masuk sana. Ini gemetar sangat. Ya. Aku gemetar sangat. Mengerikan ini ya. Ayat yang ke-19, dahsyat. Ya. Ayat yang ke-19, perhatikan. Mengerikan bukan menakutkan ya, tapi agung sekali. Agung sekali. Tidak bisa kita biayaan masuk sana ya. Pencilaan masuk sana, tidak bisa. Ini sesuatu yang sangat mulia. Ayat yang ke-19, perhatikan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat maha kudus. Dapat masuk ke tempat maha kudus, terima kasih. Tempat yang dulunya dilarang untuk masuk. Apalagi orang awam, imam-imam pun tidak boleh masuk. Cuma imam besar yang boleh masuk. Apalagi orang awam nggak boleh masuk. Seandainya yang maksa masuk dia nerobos, walaupun itu cuma dihalangi oleh tirai, kain saja. Kalau dia masuk,
Belum dia masuk sudah mati. Mungkin langsung kena serangan jantung. Mungkin disambar petir, mungkin disambar apa. Zaman dulu begitu. Sebab apa? Sakral sekali ruangan Maha Kudus ini. Tidak boleh dimasukin oleh siapapun juga. Kecuali imam besar 1 tahun 1 kali. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan katakan, kita masuk dengan penuh keberanian percaya. Ini bukan bonek, bukan bodoh nekat ini. Tapi ini adalah apa yang Tuhan ingin kita alami. Mau mengalami demikian, amin? Masuk di ruangan Maha Kudus, itu gambaran tentang kerajaan surga. Tetapi ya dimulaikan dari dunia ini apa itu? Ibadah kita. Ibadah itu bagaikan ruang Maha Kudus yang ada di bumi. Sehingga kalau kita menyadari bahwa ibadah kita adalah ruang Maha Kudus yang ada di bumi, maka kita tidak akan sembrono, kita tidak akan semberangan, ya. Kita akan asal-asalan masuk. Satu saat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 ya 28 kita baca Kejadian pasal 28. Satu saat Yakub dalam pelariannya dari abangnya karena dia dianggap sebagai menipu. Walaupun dia tidak menipu, faktanya dia tidak menipu. Faktanya dia membayar harga untuk berkat kesulungan, untuk harga kesulungan, hak kesulungan dia membayar. Ya memang harganya murah, salah sendiri. Ada yang mengatakan, oh Yakub menipunya karena dia memanfaatkan kelemahan dari kakaknya. Memanfaatkan kelemahan dari abangnya. Dalam keadaan lapar, dia sodorkan suatu penawaran yang tidak bisa ditolak. Bisa saja ditolak sebenarnya. Tapi dasar abangnya itu punya selera yang rendah. Nafsu yang rendah, selera rendah. Sesuatu yang berharga cuma dihargai dengan harga yang murah. Ini orang selera rendah. Nggak tahu ini barang bermutu atau tidak bermutu. Ya, sebab apa? Dia tidak punya sense yang tinggi. Ya. Nah oleh sebab itu biar malam hari ini semoga kita tidak seperti Esau. Tuhan katakan jangan seperti Esau. Punya selera rendah. Nah kita lihat saudara. Pada satu saat waktu dia lari dari abangnya, dia sampai ke satu tempat yang namanya Luz, ya kemudian akan berganti nama menjadi Bethel. Nah kita dengarkan apa kata Esau, kata Yakub, ya dia bermimpi, ya ada suatu mimpi yang dahsyat. Ayat yang ke-12 perhatikan, pasal 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia. Ya. Di bumi ada didirikan sebuah tangga, ya, yang ujungnya sampai di langit. Ya, langit itu gambaran tentang surga. Bukan langit yang ada awan-awannya itu. Ketinggian 30 kaki, tempat kalau kita naik pesawat itu 30.000 kaki. Kurang lebih 10 kilo. 10.000 meter kira-kira kurang lebih ya. 30.000 kaki, 33.000 kira-kira kita berada di atas awan ya. Bukan langit itu. Ya, tetapi surga. Ujungnya di surga, bayangkan, terus kan. Dan tampaklah ya malaikat-malaikat Allah ya turun naik di tangga itu. Nah, berdirilah Tuhan di sampingnya ya dan berfirman, perhatikan, Akulah Tuhan, ya Allah Abraham, nenekmu, ya dan Allah Ishak. Terus, tanah tempat engkau berbaring ini, ya akan kuberikan kepadamu, ya dan kepada keturunanmu. Ya. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Terus, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ya barat, utara, dan selatan. Teruskan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, perhatikan. Sesungguhnya aku menyertai engkau, ya dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Teruskan. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16 dan 17, perhatikan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya. Waktu dia bangun dari tidur, dari mimpinya, ya di alam terbuka, mungkin di padang gurun, di padang ada rerumputan, semak-semak saja dia tidur. Saya pikir kalau tidur begitu sendirian di tempat yang tidak ada orang, saya pikir dia tidurnya sembarangan, geletakkan begitu, kakinya di mana, tangannya di mana, begitu saja ya. Asal-asalan saja, sebab dia pikir ada orang juga, bukan rumah siapa-siapa juga. Tapi waktu dia bermimpi, dia sadar bahwa tempat itu, ya ayat yang ke-16, ketika ia bangun dari tidur, berkatalah ia. Berkatalah ia. Ya.
Sesungguhnya Nah, Tuhan ya. ada di tempat ini. Tuhan ada, Tuhan hadir di tempat ini. Itu yang membuat ibadah kita menjadi dahsyat atau tidak. Bukan musiknya menghentak-hentak, lightingnya kelap-kelip seperti diskotik, dan orang-orangnya wah-wah. Bukan itu yang membuat ibadah kita dahsyat. Anak-anak muda perhatikan. Ukuran orang-orang dunia begitu mungkin. Tapi kita tidak demikian. Ukuran dahsyat atau tidaknya ibadah adalah hadir atau tidaknya Tuhan. Teruskan, bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Aku tidak tahu. Alangkah bodohnya aku, alangkah naifnya aku. Aku pikir ini tempat sembarangan. Berapa banyak kali kita menganggap bahwa ibadah itu tempat sembarangan. Gereja kita kan juga cuma ya, bangunan biasa, masih rumah, reot lagi. Tidak. Saya mengatakan tempat di mana Yakub tidur itu lebih jelek dari katakan tempat ibadahmu yang masih darurat. Jelek sekali, tanah biasa, semak-semak biasa, padang gurun biasa. Tapi dia mengatakan ini tempat yang dahsyat. Bukan karena sesuatu yang fisik, bukan. Tapi hadirat Tuhan. Teruskan. Ayat 17. 17. Ia takut dan berkata. Dia takut, ya, dengan takut gemetar. Kenapa? Ini sakral sekali. Ya, dia berkata apa? Alangkah dahsyatnya tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ya. Ini pintu gerbang surga. Ini pintu gerbang surga. Jadi kita lihat, ya, surga itu jauh dan tidak terjangkau. Terima kasih. Tapi Tuhan bikinkan miniaturnya yang ada di bumi. Ini adalah bagaikan gerbang. Kita masuk, seperti kita masuk ruang lift yang ada di bumi ini, dan akan membawa kita naik sampai, ya mungkin saudara gambarkan seperti kita naik hotel Burj of Dubai itu, ya, yang tingginya hampir 1 kilo ya, 900 sekian meter ya, ya hampir 1 kilo, sudah awan-awan di bawah-bawahnya dia itu. Ya, kita naik seperti itu. Tuhan katakan itulah ibadah kita, itulah kebaktian kita. Dahsyat, mampu membawa kita. Kita berada di sini, tapi kita punya harapan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita menganggap bahwa ibadah kita adalah miniatur surga yang ada di bumi, maka kita tentu tidak asal-asalan, tidak gampangan dengan ibadah kita. Tidak gampangan. Ya, saya melihat bagaimana penghargaan anak-anak muda untuk ibadahnya, mulai dari cara berpakaiannya. Dianggap apa ini mall apa? Dianggap apa? Maafkan, saya mungkin agak kolot dalam hal ini, saudara. Tapi di negara barat lebih parah lagi, saudara. Dengan celana pendek untuk kaum muda putri, mungkin celana pendek, baju yang sangat minim. Mereka pikir mau ibadah kok mau bikin susah. Ya, jangan bikin susah lah mau ibadah. Tapi tanpa mereka sadari, mereka tidak terbuka mata bahwa tempat di mana mereka ada adalah bait Allah, gerbang surga yang mampu membawa mereka naik sampai dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, biar kita menghargai ibadah kita. Bahwa ibadah kita yang ada di bumi ini sederhana. Banyak kesalahan, banyak kekurangan kita dalam bermain musik, dalam kita menjalankan ibadah ritual kita, banyak kekurangan kita. Saya juga dalam menyampaikan firman Allah dalam banyak keterbatasan. Tapi ingat, kalau kita kerjakan dengan takut dan gentar, dengan penghormatan, penghargaan, maka ibadah itu akan membawa kita bagaikan kita naik tangga. Sebab itulah yang dilihat oleh Yakub. Ada tangga yang diulurkan dari surga ke bumi, di mana malaikat turun naik, memungkinkan kita naik ke surga. Mau mengalami demikian, amin? Nah, saya akan perlihatkan fasilitas apa yang membuat kita bisa boleh masuk, sehingga kita penuh keberanian masuk ke tempat Maha Kudus. Alkitab mengatakan, zaman dulu kita tidak boleh. Saya mendengarkan waktu jalan dari rumah ke sini, di Surabaya, di Sidoarjo, ada jalan-jalan tertentu yang ditutup. Social distancing atau physical distancing ya. Karena COVID ini ya, jadi ada jalan-jalan tertentu, jalan-jalan induk, jalan-jalan utama yang bahkan ditutup. Sehingga mereka harus mencari alternatif. Ya, ada daerah-daerah yang nggak boleh dimasuki. Seandainya surga begitu bagaimana, saudara? Binasa kita. Tapi Tuhan membuka jalan. Tuhan memasukkan kita, Tuhan rindu kita boleh masuk di dalamnya. Mau mengalami demikian, amin? Tapi bagaimana sikap kita, penghargaan kita kepada kemungkinan, kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, malam hari ini kita lihat kembali dalam kitab Ibrani, apa fasilitas yang Tuhan berikan, saudara?
Apa fasilitas yang Tuhan berikan untuk memungkinkan kita ya. Ya, yaitu pada ayat yang ke-19 tadi kita baca ya, ayat yang ke-20 ya, ayat 20 baca sekali lagi. Karena ia Ayat 19 maafkan. Ini fasilitas pertama. Ya, ayat yang ke-20 ayat yang ke-19 perhatikan. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda, anak-anakku yang kekasih yang ada di rumahmu masing-masing. Perhatikan, jadi anak-anakku oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian percaya, teruskan, dapat masuk ke tempat kudus. Boleh masuk ke tempat yang maha kudus ya. Perhatikan, karena ia telah terima kasih ya. Ini fasilitas pertama Saudara ya. Ya, kalau kita lihat di sini, loh tadi katanya kita harus takut dan gentar. Kok sekarang keberanian percaya? Keberanian percaya ini bukan ya bonek, bukan asal-asalan ya. Tapi keberanian percaya ini ada keyakinan. Kenapa Alkitab mengatakan kita punya keyakinan untuk masuk ke dalam kerajaan surga walaupun kita masih di bumi. Dimulai bagaimana sikap kita menghargai ibadah-ibadah kita, yaitu apa? Kalau kita boleh mengalami, Alkitab mengatakan, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian percaya, masuk ke tempat yang maha kudus. Di mana itu, sorga. Ya, sorga. Kenapa kita bisa masuk? Kita ini orang berdosa, kita banyak kekurangan. Tapi Tuhan katakan, kita ada keberanian percaya. Sebab darah Yesus yang membuat kita layak masuk. Layak masuk. Sebab kalau kita tidak mengalami pekerjaan darah Yesus, kita tidak layak masuk. Oleh sebab itu malam hari ini, manfaatkan darah Yesus yang masih bekerja sampai hari ini. Sampai hari ini, tetapi ingat ada waktunya. Darah Yesus tidak bekerja lagi. Kepada setiap pribadi, secara spesifik kepada pribadi lebih lepas pribadi. Kapan darah Yesus tidak bekerja lagi? Yaitu pada saat seseorang sudah meninggalkan tubuhnya. Alias apa kamu muda? Mati. Kalau sudah mati, darah Yesus tidak bekerja pada seseorang itu. Walaupun belum kiamat, Tuhan belum datang. Tapi kalau seseorang itu sudah mati, darah Yesus tidak bekerja kepada seseorang itu. Pada orang lain masih bekerja, tapi pada orang tertentu yang mati, maka darah Yesus tidak bekerja lagi. Dia mati dalam dosa, darah Yesus tidak akan menyucikan dia, tidak akan melayakkan dia. Darah Yesus nomor satu, ini fasilitas. Melayakkan kita masuk kerajaan surga. Kalau apa? Kalau darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Sebab apa? Sejak iblis diusir dari dalam surga, maka tidak boleh ada yang kotor, yang najis yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Yang boleh masuk dalam kerajaan surga dengan berani adalah orang-orang yang harus kudus. Nah, siapa kita bisa menyucikan diri kita sendiri? Coba bayangkan, kita punya tangan kotor, tidak punya sabun. Bagaimana dengan tangan yang kotor kita menyucikan badan kita yang kotor? Tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu malam hari ini darah Yesus itu adalah pembersih. Dia bukan deterjen ya, tapi dialah alat yang membersihkan, sarana yang membersihkan kita untuk kita layak. Enggak cemot, enggak kotor, enggak awut-awutan. Ya, tapi kita layak masuk sebab apa? Kita sudah dipercantik oleh darah Tuhan. Kita dilayakkan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Malam hari ini alami kuasa darah Tuhan mau menyucikan kita. Bagaimana Pak? Saya boleh mengalami kuasa darah Tuhan? Bukannya sekedar nyanyi, oleh darah anak domba. Bukan sekedar begitu, Saudara. Tapi kita benar-benar mengalami kuasa darah Tuhan. Kita baca suratan 1 Yohanes pasal yang pertama. Kamu mudah perhatikan, kita banyak baca ayat, ya enggak apa-apa. Ya. 1 Yohanes pasal yang pertama, ini darah Tuhan akan kita alami kuasanya menyucikan kita, melayakkan kita. Dengan darah Yesus kita ada keberanian percaya supaya kita layak masuk. Ya, untuk galeri-galeri tertentu, untuk toko-toko tertentu, nggak boleh sembarang orang masuk ya. Sandalan nggak boleh masuk ya. Ya, harus pakaian lengkap, pakaian yang sopan baru boleh masuk ya. Harus punya tanda membership baru boleh masuk. Ya. Apalagi masuk surga. Ya. Ini bukan sembarangan tempat kita masuk, kita keluar lagi, enggak cocok. Masuk enggak cocok keluar, enggak boleh. Ya. Ini tempat yang sakral. Ya, kita harus layak masuk. Nah kita lihat pada ayat yang ke-7. 1
1 Yohanes pasal yang ke-7, di sini kita akan lihat darah Tuhan bekerja, yaitu apa? Kalau kita mengalami disucikan oleh darah Tuhan itu, kita disucikan. Haleluya. Ini yang membuat kita layak, ada keberanian percaya. Haleluya. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang, surga itu terang, saudara. Enggak remang-remang. Maafkan, saudara. Ibadah juga harus terang. Ya, enggak remang-remang, surga itu enggak remang-remang, apalagi gelap-gelap, saudara. Surga enggak remang-remang, apalagi gelap. Oh, om kuno, selera jadul. Gereja zaman sekarang enggak begitu, om. Zaman dulu pakai neon terang sekali. Zaman sekarang enggak begitu. Saya enggak peduli. Saya mengatakan ya, sebab Tuhan katakan apa? Ibadah kita harus merupakan cerminan apa yang di surga. Surga enggak remang-remang. Lah itu kan om, itu kan enggak fisikal ya. Itu cuma ya gambaran. Tidak. Saya sangat percaya surga itu terang. Tidak remang-remang, apalagi gelap. Tidak. Surga itu terang. Ya. Kita ada persekutuan dengan terang. Teruskan. Sama seperti Bukan Dia. hanya secara figuratif, tapi secara fisik juga. Fakta juga begitu, saya percaya itu ya. Teruskan. Sama seperti Dia. Ya. Ada di dalam terang. Ya, teruskan. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya. Dan darah Yesus. Darah Yesus. Oleh darah Yesus kita memiliki keberanian untuk masuk ruangan Maha Kudus. Teruskan. Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini yang membuat kita layak. Orang yang tidak kudus, tidak suci, nggak boleh masuk. Berapa tinggi pun titel edukasinya, ya, pendidikannya, dia tidak akan masuk. Berapapun banyaknya tabungan uangnya, dia akan masuk. Betapapun hebat bapaknya, anak siapa termasuk, ya anak presiden, anak siapapun juga, anak konglomerat, nggak boleh masuk kalau dia tidak mengalami korban Kristus, darah Tuhan. Tapi biar dia anak konglomerat, biar dia anak presiden, kalau dia mengalami kuasa darah Tuhan, dia juga boleh masuk. Anak pengemis, dia boleh juga masuk, amin. Anak siapapun juga dia boleh masuk. Teruskan. Jika kita berkata Ya. bahwa kita tidak berdosa, Nah, maka kita menipu diri kita sendiri. ada manusia yang tidak berdosa? Anak-anak muda, ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Sehingga kalau kita mengatakan kita tidak berdosa berarti apa? Bohong. Bohong tidak boleh masuk kerajaan surga. Teruskan. Dan kebenaran Ya. tidak ada di dalam kita. Tetapi Jika kita mengaku dosa kita, kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, haleluya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. kalau kita sudah disucikan dari segala kejahatan oleh darah anak domba, itu yang membuat kita layak. Terima kasih. Ya, waktu kita masuk ada screening ya. Begitu kita masuk nggak bunyi tit, tidak. Boleh masuk, diizinkan masuk. Sebab apa? Kita layak. Apa yang melayakkan kita? Darah anak domba. Ini fasilitas pertama yang Tuhan berikan. Darah anak domba. Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Menyucikan kita. Kapan kita mengalami disucikan? Alkitab mengatakan, kalau kita mengaku, bukan menyembunyikan, bukan menyimpan, bukan menutup-nutupi, tapi kita mau terbuka kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Mengaku dengan jujur kepada Tuhan. Doa-doamu, engkau berdoa, jangan hanya berdoa sekedar Tuhan saya mau makan, Tuhan saya mau tidur, Tuhan saya mau pergi. Tapi adakan waktu khusus untuk engkau berurusan dengan Tuhan. Engkau seperti bercakap-cakap dengan Tuhan untuk apa? Engkau memeriksa diri. Setiap kali engkau punya kesempatan untuk berurusan dengan Tuhan, engkau langsung akan melihat betapa tidak layaknya engkau. Betapa mulianya Dia. Dan begitu engkau melihat betapa tidak layaknya engkau, itu membuat kita ada kesempatan untuk apa? Memohonkan kelayakan. Tuhan ampuni, darah-Mu itu sanggup. Engkau sudah berjanji bahwa darah-Mu akan menyucikan apapun dosaku. Asal kita mau mengaku kepada Tuhan. Tapi kalau engkau tidak punya waktu untuk berurusan dengan Tuhan, sebab apa? Engkau terlalu sibuk, karena pekerjaan mungkin, karena studi mungkin. Tetapi yang paling penting sebenarnya karena memang engkau tidak punya engkau tidak ada penghargaan, engkau tidak, sebenarnya sesibuk apapun engkau, ya engkau bisa ada waktu sebenarnya. Buktinya apa? Kok ada waktu untuk main game?
Kok ada waktu untuk nganduk bakso? Kok ada waktu untuk ke mall? Tetapi kenapa tidak ada waktu untuk Tuhan? Saya semua nonsense. Engkau tidak menganggap perlu untuk punya waktu dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Saya harus mengatakan kerajaan surga itu miliknya Tuhan. Engkau tidak mungkin masuk surga tanpa engkau berurusan dengan Tuhan, Sang Empunya kerajaan surga. Oleh sebab itu malam hari ini saya mau ajak anak-anak muda dimanapun kau berada, adakan waktu untuk berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini dan engkau praktekkan dalam waktu-waktu, ada waktu-waktu teduh, ada saat-saat teduh, itulah saat di mana engkau berurusan dengan Tuhan. Jangan sekedar terima kasih Tuhan, saya sudah bangun, terima kasih Tuhan, atau Tuhan lindungi aku kalau mau tidur. Tapi secara pribadi, secara privat engkau punya urusan dengan Tuhan. Untuk apa? Memandang kekudusannya, bahkan kesempurnaannya. Untuk kau melihat ketidaklayakanmu. Dan setiap kali engkau melihat ketidaklayakanmu, itu kesempatan engkau mengaku dengan jujur, Tuhan layakkan aku. Setiap hari Tuhan, darahmu menyucikan aku. Darahmu menyucikan aku. Ingat saya pernah mengatakan beberapa waktu yang lalu, item kerusakan kita terlalu banyak. Dan kita tidak mungkin mengingat semuanya dalam satu waktu tertentu. Oleh sebab itu setiap kali ada kesempatan berurusan dengan Tuhan, kita mohon Tuhan ingatkan kembali, ingatkan kembali, ingatkan kembali. Dan setiap kali kita mengalami berurusan dengan Tuhan, setiap kali kita semakin banyak presentasi kelayakan kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Darah Tuhan itu menyucikan kita dari setiap dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Amin. Yang bukan kita tutupi, yang bukan kita sembunyikan, tapi kita lakukan secara terbuka kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Kita dilayakkan. Oleh darahnya kita dilayakkan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 tadi, ayat yang ke-20. Kali ini ayat yang ke-20. Apa sarana yang kedua yang Tuhan berikan malam hari ini? Periksa, kaum muda, berapa banyak kali engkau punya waktu yang banyak? Apalagi sekarang ini, ya sekolah dari rumah, ya sekolah dari rumah, dianggapnya libur. Jadi sebagian waktu itu sebagian besar dipakai untuk main game, ya. Kalau dihitung berapa banyak? Banyak sekali, belasan jam mungkin. Sampai kapan? Sampai malam, lewat tengah malam masih main lagi. Sampai pagi saya mendengarkan ini. Ada yang sampai pagi, sampai enggak tidur-tidur. Ada, maafkan. Ya, di luar negeri ada yang sampai mati berhari-hari, 2-3 hari. Dia main tanpa tidur. Waktunya banyak sekali untuk hal-hal yang lain. Tapi untuk Tuhan seperti enggak punya waktu. Seperti waktunya itu terbatas sekali. Tapi kenapa punya waktu untuk yang lain? Kita harus fair dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita waktu 24 jam satu hari. Dan semua orang punya waktu yang sama, kesempatan yang sama. Konglomerat yang super sibuk punya waktu yang sama, 24 jam. Pengangguran yang banyak waktu katanya punya jam yang sama. Tapi seringkali kita membatasi diri untuk menghadap Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Malam hari ini kita harus punya waktu. Adakan waktu. Sesibuk apapun engkau harusnya punya waktu. Buktinya apa? Kenapa punya waktu untuk urusan yang lain? Kenapa tidak punya waktu untuk urusan dengan Tuhan? Malam hari ini ya. Ayat 20 perhatikan. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup. Ya, dan yang hidup. Bagi kita melalui tabir. Ya, yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ingat, pada saat Tuhan Yesus, terima kasih. Pada Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan langsung dia katakan, waktu itu dia langsung mati dan tertunduk dia. Di saat dia tertunduk, dia hembuskan nafas dan mati. Di saat itu tabir di bait Allah, membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus, itu langsung terbelah dari atas ke bawah, sehingga orang-orang bisa melihat yang selama ini tabut perjanjian itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilihat. Waktu dia berada di dalam tabut, ya, di dalam kemah kudus itu, sekarang ini bisa dilihat. Kenapa? Pintunya terbuka. Apa artinya itu? Ini gambaran tentang surga. Ruangan kudus itu gambaran maha kudus itu gambar surga. Artinya apa? Tuhan itu memungkinkan. Dulunya orang berdosa itu tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Ingat waktu Adam dan Hawa diusir, Alkitab mengatakan pintu Eden itu, pintu Taman Eden itu ditutup dengan ada 2 kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Di mana tidak seorang pun bisa masuk kecuali dia harus kena. Begitu dia kena mati, gak boleh masuk. Ya.
Saya juga pernah melihat ada satu film ya, untuk mutiara atau barang yang paling berharga itu, ya bukan pedang biasa tapi laser. Ya, laser masuk itu mati kena itu udah. Ada laser semuanya itu enggak bisa. Enggak kelihatan mata, tapi begitu masuk habis kosong lah. Seperti itu kira-kira. Tidak memungkinkan seorang pun masuk. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan Yesus memungkinkan kita yang tidak boleh masuk, boleh masuk. Kenapa? Dia sudah membuka pintu. Kata membuka pintu adalah membuka kemungkinan, membuat probabilitas untuk kita boleh masuk. Ya. Nah, Alkitab mengatakan apa yang membuat kita boleh masuk? Alkitab mengatakan dengan tubuhnya itu dia bagaikan merobek dirinya itu sendiri. Merobek dagingnya. Itu coba baca lebih tepatnya pada ayat yang ke-20, ya, ayat 20 perhatikan. Karena ia telah membuka jalan yang baru, Ya, dan yang hidup bagi kita, ya, melalui tabir, ya. yaitu dirinya sendiri. Kata dirinya sendiri itu dagingnya sendiri. Seperti dagingnya itu terobek untuk membuka jalan buat kita boleh masuk. Saudara mengatakan apa yang membuat seseorang itu tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga adalah kedagingannya, adalah keakuannya. Suatu saat ada seorang anak muda yang kaya raya. Dia bertanya, "Guru, bagaimana caranya untuk hidup kekal?" Tuhan katakan, "Apa yang kamu baca? Jangan ini, jangan ini, jangan ini." Tuhan katakan, "Lakukan itu." "Aku sudah lakukan dari muda." "Satu yang kamu kurang. Ada satu kekuranganmu." "Apa?" "Jual harta bendamu, jual harta kekayaanmu, dan bagikan kepada orang-orang lain, orang-orang miskin, dan kamu ikutlah aku." Waktu dia mendengar itu, berat sekali. Ya. Padahal masih ada kemungkinan, walaupun berat. Dan dia pergi dengan sedihnya. Sebab apa? Hartanya banyak. Dia tidak mau mengalami perobekan daging. Dia tidak mau mengalami, padahal Tuhan Yesus sudah merobek dagingnya demi membuka jalan, demi memungkinkan kita masuk dalam kerajaan surga. Dan cara yang sama harus kita alami hari-hari ini. Kalau kita mau membuka semakin mungkin kita masuk surga adalah bagaimana kita semakin menyangkal diri kita sendiri. Semakin menyangkal kesenangan kita. Menghampakan, sebab Tuhan katakan kepada Petrus dan kawan-kawan, syarat pertama kalau mau mengikut aku ke dalam kerajaan surga, kamu harus menyangkal diri. Ini perobekan daging. Apa yang kita sangkal? Kesenangan kita. Apa yang kita sangkal? Apa yang membuat kita merasa bahagia, membuat kita rasa berarti? Orang kaya, apa yang membuat dia berarti adalah apa? Kekayaannya. Begitu dia ditelanjangi, orang sekaya apa? Kalau dia dilucuti, jadi orang paling miskin. Saya mau tanya, kira-kira masih ada orang mau berteman dengan dia? Nggak ada. Ya, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia dilucuti, miskin, dimiskinkan. Nggak ada orang mau deket-deket. Apa yang membuat dia berharga adalah kekayaannya. Nah, malam hari ini, saya tidak tahu apa yang membuat engkau merasa berharga di hadapan teman-temanmu, di hadapan manusia lain. Tapi itu yang Tuhan ingin kita dilucuti. Supaya apa? Justru kita merasa kita akan dianggap berharga, dianggap mungkin masuk dalam kerajaan surga. Sebab begitu Tuhan katakan, alangkah sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan perumpamaan apa? Perbandingan apa? Lebih sulit apa? Orang kaya masuk dalam kerajaan surga, lebih apa? Lebih mudah unta, seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Seperti mustahil. Tapi ingat, waktu murid-murid mengatakan, siapa yang bisa masuk surga kalau begitu? Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Sebab apa? Allah yang sudah membuka pintu. Artinya apa? Ada kesempatan, ada kemungkinan. Malam hari ini, ya, ketidakmungkinan yang terbesar yang kita alami bukan masalah jobmu, bukan masalah karirmu, bukan masalah masa depanmu, bukan. Tapi kemungkinan yang paling besar, ketidakmungkinan yang paling besar adalah bagaimana mungkin manusia bisa masuk surga. Tapi kalau Tuhan sudah memungkinkan itu, Tuhan sudah membuka jalan buat kita, ya,
maka berarti semua kemungkinan itu bisa terjadi. Semua kemungkinan yang baik buat kita bisa terjadi asal apa? Kita mau masuk kepada pintu yang dibuka. Tetapi dengan syarat apa? Jalannya sama. Apa? Perobekan daging, penyangkalan diri. Sangkal apa yang menjadi kesukaanmu, kebanggaanmu, sandaranmu, ya, andalanmu, apapun juga Tuhan katakan. Kita harus sangkal selain Dia. Kita harus punya kebanggaan yang satu-satunya, yaitu Dia. Kita harus mempunyai andalan satu-satunya, yaitu Dia. Jangan punya dua, ingat Allah adalah Allah yang cemburuan. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya kekayaan, boleh. Tapi jangan mengandalkan kekayaan, andalkan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh punya skill, punya kemampuan, boleh. Tapi jangan andalkan itu. Ya, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan yang lain daripada Tuhan, berarti kita masih ada sesuatu yang membuat kita terganjal. Ingat, Tuhan katakan pintu surga itu lebar atau sempit, kaum muda? Sesuatu yang kita banggakan itu bagaikan membuat kita semakin besar, semakin gemuk. Pintunya sempit. Ya, ininya badan kita gemuk, semakin kita ada sesuatu kebanggaan, keakuan kita, kenyamanan kita, apapun juga, itu membuat kita semakin gemuk dan tidak bisa masuk pintu surga. Satu-satunya jalan Tuhan katakan, merobek daging, menyangkal diri, menyangkal keakuan kita. Itu yang memungkinkan kita belum masuk kerajaan surga. Apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Bagaimana orang kaya yang andalannya kekayaannya Tuhan katakan jual dan bagikan kepada orang miskin. Dan menjadi seperti orang yang tidak punya kekayaan apa-apa. Dia seperti dikupas, dilucuti, ditelanjangi. Ya, tetapi menjadi semakin kecil, memungkinkan masuk pintu surga. Bukan hanya pintu lubang jarum, tapi masuk surga. Surga pun terbuka buat dia. Amin, kaum muda? Mau mengalami demikian, amin? Puji Tuhan. Mungkin masih terlalu kabur, tapi saya berdoa engkau akan lebih terang lagi. Dan yang ketiga apa? Pada ayat yang ke-22 atau ayat 21, ayat 19 itu sarana pertama apa? Darah Yesus melayakkan kita. Ayat yang kedua, pasal 20, ayat bagian yang kedua apa? Tubuh Tuhan yang dicabik menjadi dua, membuka jalan, memungkinkan kita. Ada kemungkinan. Masuk surga itu bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin. Sebab apa? Tuhan sudah membuka kemungkinan itu. Yaitu apa? Merobek dagingnya. Nah, kita punya pikiran yang sama, jalan yang sama, cara yang sama. Kita harus menyangkal diri, ini perobekan daging. Ayat 21 perhatikan. Dan kita mempunyai seorang imam besar. Dan kita punya seorang imam besar. Sebagai kepala rumah Allah. Sebagai kepala rumah Allah. Ya, kita punya imam besar. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dia yang tahu jalannya. Dia yang mengepalai, dia tahu, dia disebutkan kepala rumah Allah itu artinya dia tahu seluk-beluk. Nah, kita ini orang awam, orang asing. Ya, kita harus mengikut orang yang tahu seluk-beluknya. Kalau saya belum pernah ke Amerika, ke kota New York, kota yang terbesar, paling ramai, ya. Saya tidak akan bisa masuk di sana kalau saya tidak dipandu, dipimpin oleh orang yang tahu seluk-beluk kota New York. Ya, oleh sebab itu malam hari ini dia kepala rumah Allah. Dia imam besar, dia tahu seluk-beluk. Nah, kita orang dunia, tapi kita dimungkinkan. Nomor satu, kita dilayakkan. Nomor dua, kita dimungkinkan. Tapi yang ketiga apa? Kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk itu perlu ketaatan. Dia memimpin langkah-langkah. Saya satu saat pergi satu tempat, di satu negara yang asing buat saya. Tapi untung waktu itu ada teman dari teman. Dia student di sana, dia belajar di sana, dan dia tahu seluk-beluknya. Naik apa, kemana. Kita tidak usah mikir, kita ikut saja dia. Ikut saja dia. Dia kemana, ikut saja. Dia jalan cepat, kita jalan cepat. Dia jalan santai, kita jalan santai. Dia lebih cepat lagi, kita lebih cepat lagi. Kita ikut saja. Kita tidak usah mikir. Sebab apa? Kita akan mengikuti seorang yang tahu seluk-beluk kerajaan surga. Dan Tuhan katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan aku pergi untuk menyiapkan tempat.
Untuk apa? Datang kembali. Nah oleh sebab itu biar malam hari ini ikuti jejak kaki Tuhan, langkah Tuhan. Apa om caranya? Apa om? Sederhananya langkah Tuhan. Setiap perbuatan Tuhan, sikap hati Tuhan, sikap hidup Tuhan yang kau baca dalam Injil, dalam Alkitab. Ikuti. Waktu Tuhan katakan ampunilah musuhmu. Ya itu gampangnya itu. Ikuti itu jejaknya Tuhan katakan. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Ikuti. Ya. Tuhan katakan melakukan kehendak alam menjadi kesukaanku. Lakukan saja. Apa yang dia katakan itu. Berdamai dengan sesama. Berdamai sebelum kamu mempersembahkan itu. Tinggalkan persembahanmu di mesa dan berdamai dengan musuhmu. Berdamai dengan saudaramu. Lakukan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan dan jauhi apa yang Tuhan larang kita lakukan. Itu seperti kita mengikut, itu bukti konkret, langkah konkret kita mengikuti jejaknya. Kita baca Alkitab, kita dengar apa yang Tuhan perbuat, ikuti sampai gaya jalannya Tuhan, bukan secara fisik tentunya ya, secara rohani. Semua gaya hidupnya kita ikuti. Kalau kita ikuti, sang imam besar yang akan membawa kita ke rumah yang sudah terbuka pintunya, ke tempat yang sudah terbuka pintunya, maka pasti kita tidak akan kesasar. Sebab dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada apa-apa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu tidak punya cara lain malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan banyak kali. Saya percaya engkau sejak muda, sejak dalam sekolah minggu, engkau sudah mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Ikuti apa yang dia lakukan, bagaimana sikapnya menghadapi orang miskin, menghadapi orang berdosa, menghadapi orang kaya, menghadapi siapa saja. Apa yang engkau dengarkan, engkau pelajari, engkau baca dalam Alkitab, engkau punya kesempatan untuk membaca secara mandiri. Waktu engkau membaca bukan hanya untuk tahu, tapi engkau ingin melakukan. Saya hari-hari ini banyak sekali kegiatan, banyak sekali apa-apa yang bisa saya lakukan, walaupun awalnya saya tidak lakukan. Kenapa bisa? Lihat tutorial. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana, saya cuma lihat tutorial. Oh begitu tuh, oh gitu, ikut saja. Ikut saja bagaimana membetulkan ini, bagaimana memperbaiki ini. Ikut tutorial. Ya, orang yang tahu, yang sudah pakar, yang sudah lihai, ikuti saja, pasti engkau berhasil. Lebih dari tutorial, Tuhan Yesus, dialah tutor kita, dialah mentor kita. Dia yang sedang menuntun kita. Ikuti, asal engkau mau taat. Amin kaum muda? Puji Tuhan. Lakukan itu, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga. Malam hari ini, perbuatan kita yang ada di bumi, itu menentukan langkah kita. Langkahnya duniawi, tapi kepengen nanti waktu Tuhan datang masuk surga, bagaimana? Nggak bisa. Kita harus punya langkah-langkah surgawi, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Kita akan nyanyikan satu lagu, ya. Kita akan nyanyikan satu lagu, kita akan berdoa malam hari ini sehingga setiap anak-anak muda mendapatkan berkat dari firman yang kita dengarkan malam hari ini, ya. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Kehadiranmu, bawa persembahanku tempat kudusmu, pujianku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku menghambirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengarkan bahwa ruang Maha Kudus itu sebenarnya surga ya, yang sangat sakral, yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga kecuali oleh imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali dengan membawa darah, membawa dupa, lalu boleh dia masuk dalam kerajaan surga. Maafkan, di dalam ruangan Maha Kudus. Tetapi dengan kematian Tuhan mungkinkan, Tuhan layakkan, bahkan Tuhan menuntun kita langkah demi langkah. Seperti seorang bapa mengajar anaknya untuk berjalan, dia menuntun satu langkah demi satu langkah. Begitu detil dia menuntun kita. Kita tidak perlu memikirkan seperti apa, tapi kita lihat dan ikuti saja. Dengarkan apa yang Tuhan katakan, lakukan itu. Malam hari ini mungkin firman yang saya sampaikan agak bulat, agak rumit di pandangan saudara, dalam pandangan saudara. Tapi malam hari ini rendahkan hati, sederhanakan hati kita. Maka yang rumit pun akan jadi sederhana. Kita akan melihat jelasnya Tuhan menuntun kita. Masuk ke tempat yang tidak mungkin kita masuk. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab Tuhan katakan, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah, bagi orang yang punya hati yang sederhana, pikiran yang sederhana, itu akan menjadi mungkin. Malam hari ini, waktu Tuhan memberikan darahnya, berikan dirimu untuk dilayakkan. Waktu Tuhan membuka pintu dengan jalan mengosongkan diri, merobek dagingnya, lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Hampakan keakuanmu, sebab Tuhan katakan keakuan itu yang membuat kita terhambat masuk pintu surga. Ingat, pintu surga itu bagaikan pintu yang sangat sempit, bagaikan lubang jarum. Kenapa lubang jarum itu? Dan siapa yang bisa masuk? Orang yang menghampakan diri. Sekecil-kecilnya, sekecil apapun pintu, tapi kalau kita sudah hampa, udah kosong, itu bisa masuk di pintu yang paling kecil sekalipun. Tuhan sudah membuka kita kemungkinan dengan jalan apa, dengan cara apa. Hampakan dirimu, salibkan dagingmu, sangkal dirimu. Maka Tuhan akan membuat kita mungkin masuk dalam kerajaan surga. Dengan kedaginganmu, kesenangan dagingmu, kesenangan duniawimu, engkau masuk surga. Engkau merusak tatanan yang ada di sana.
tapi sangkal, buang semuanya itu. Ya, ikut apa yang Tuhan ingin kita lakukan, maka engkau akan masuk. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Darah Tuhan melayakkan kita. Kita nyanyikan dari awal. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa korban ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Angkat tanganmu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosamu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Teranugerah-Mu, Kau telah sebus hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kesempatan-Mu. Kami boleh masuk ke satu tempat yang luar biasa sakral, luar biasa dahsyat. Dan itu Engkau mulai kami rasakan sejak di bumi kami, bahwa ibadah kami yang sederhana, ibadah kami yang penuh dengan kekurangan ini sebenarnya ada kesempatan dan kemungkinan untuk kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang sesungguhnya. Yaitu kalau kami menguduskan, kami bahkan menghargai seperti tempat ini, tempat yang maha kudus. Dengan takut dan gentar kami menjalankan ibadah dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan penghargaan. Sebab kami tahu tempat ini bukan tempat yang main-main. Tempat ini tempat yang sangat luar biasa, dahsyat. Seperti Yakub melihat bahwa ini tempat yang dahsyat. Demikian kami boleh merasakan Tuhan. Tempat ini dahsyat walaupun sederhana. Namun Engkau membuat kami, kalau kami sungguh-sungguh melihat, ada kemungkinan yang Engkau bukakan. Pintu yang terbuka membuat kami layak dan mungkin untuk masuk di dalamnya. Asal kami mau taat mengikuti setiap jejak langkah-Mu. Kau tinggalkan buat kami melihat dan menjalaninya. Walaupun itu sakit buat daging kami, tapi nanti akan berhasil dengan kesenangan dan kemenangan dan kebahagiaan di dalam kekekalan. Oleh sebab itu anak-anak muda ini Tuhan berkati mereka dengan kesempatan untuk mengerti firman-Mu, meyakini firman-Mu, dan mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam langkah sehari-hari. Mampukan mereka Tuhan
layakkan mereka. Engkau sudah membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi kami mustahil, tapi bagi Engkau mungkin. Sehingga apa yang mustahil bagi kami menjadi tidak mustahil. Memungkinkan sebab Engkau yang memungkinkan semuanya. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda ini Tuhan. Di rumah masing-masing. Memberkati mereka dengan limpahnya. Bukakan pengertian mereka. Berkati masa depan mereka. Berkati masa kini mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah tadi berkat kebenaran firman yang sudah boleh kita terima dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membuka jalan bagi kehidupan kita, bahkan Dia memberikan fasilitas kita untuk kita boleh kembali kepada Dia, untuk kita boleh masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Karena itu biarlah kita merespon setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Mohonkan selalu pertolongan dari Tuhan untuk kita mampu mentaati dan melakukan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita berikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Nyanyian Psalm nomor 185. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Alami mujizat ilahi oleh firman Tuhan, oleh firman Tuhan yang menyucikan dari segala kekurangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Alami mujizat ilahi oleh firman Tuhan yang menyucikan. Firman Tuhan yang menyucikan dari segala kekurangan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Firman-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. Ku bersyukur padamu, Tuhanku. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Firman-Mu melimpah, firman-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. Puji nama daripada Tuhan. Jadwal ibadah kita untuk sisa minggu ini, besok ada ibadah umum jam 5:30 sore, masih kita dalam format live streaming. Kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya bagaimana nanti ibadah kita melalui aturan yang baru, new normal, boleh berjalan sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk doa tutup dan doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, jadi ingat kaum muda ya, besok itu kebaktiannya adalah bulan baru, minggu pertama dalam bulan Juli. Jadi kita sudah tinggalkan 1 semester dari tahun 2020. Kita sudah masuk pada semester kedua dari tahun 2020. Minggu pertama itu adalah bulan baru sehingga ada perjamuan suci. Maafkan saya lupa untuk mengumumkan dalam 2 kebaktian yang lalu, tetapi semoga masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri, kasih tahu buat orang tua atau siapapun juga mempersiapkan diri untuk ada perjamuan suci, baik itu roti maupun anggurnya. Ya,
kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Malam hari ini Engkau sangat memberkati kami Tuhan. Walaupun dalam kesederhanaan, walaupun dalam banyak keterbatasan manusiawi kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan semua imam-imam kami. Kami bersyukur kami dilayakkan oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami percaya bahwa pelayanan kami di bumi ini akan membawa kami, kalau kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, menjadi tempat maha kudus di bumi ini, maka ini juga akan mengantar kami ke tempat yang maha kudus dalam kerajaan surga, di hadapan tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing, dengan pergumulan masing-masing, dengan kesulitan dan ketakutan, kekhawatiran tentang bagaimana yang akan terjadi di masa depan. Engkau yang membuka peluang yang kecil, bahkan yang tertutup sekalipun untuk terbuka. Maka Engkau juga akan membuka semua kemungkinan-kemungkinan yang baik buat setiap anak-anak muda ini. Baik dalam studi, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam masa depan. Dan Engkau membuat apa yang suram menjadi gemilang buat setiap anak-anak muda ini. Biarlah anak-anak muda menjadi generasi emas buat gereja-Mu di akhir zaman ini. Sehingga mereka menjadi tulang punggung, tiang penopang dalam rumah Allah dimanapun mereka berada. Terutama di tempat ini Tuhan. Mereka menjadi soko guru, menjadi pilar-pilar yang akan menahan, menopang bangunan jemaat ini Tuhan secara rohani. Dan nama-Mu dibesarkan lewat karir, lewat studi, lewat pekerjaan, lewat apapun yang dikerjakan oleh anak-anak muda ini Tuhan. Oleh sebab itu lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, tapi lindungi dari dosa. Berikan ada rasa takut akan Engkau, gentar akan Engkau, sehingga mereka takut untuk berbuat dosa. Walaupun di tempat mereka sendiri, di tempat mereka ada kesempatan berbuat dosa, mereka ada kegentaran. Seperti Yusuf di rumah Potifar, ada kesempatan berbuat dosa, tapi dia gentar terhadap Engkau. Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Allah? Dan biarlah itu menjadi pikiran mereka semuanya. Memberkati mereka Tuhan. Terima kasih, kami akan lanjutkan aktivitas kami sepanjang malam ini. Lindungi kami untuk kami boleh beribadah pada besok pagi, besok malam dengan segar. Kami boleh menikmati firman-Mu, menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat malam kaum muda, sampai jumpa besok sore. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Puji Tuhan.